recordnya dari awal ya, dari awal setelah kita melakukan entry data ya. Ini kuesionernya tadi ya, dalam bentuk kuesioner seperti ini ya. Dalam bentuk kuesioner seperti ini akan kita rubah ya menjadi bentuk tabel seperti ini ya, tabel karakteristik responden ya, dan juga interpretasinya ya. Nah, untuk interpretasi selanjutnya teman-teman bisa variasi sesuai keinginan teman-teman masing-masing ya. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel YouTube Rizky Nur Ahmad ya. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan ya record data penelitian itu sesuai dengan definisi operasional. Nah, pada video kali ini saya akan juga menunjukkan bagaimana cara menggunakan fitur sintaks ya, sintaks dalam SPSS. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya di layar. Nah, di sini saya sudah ada untuk definisi operasional ya. Ini adalah penelitian kuantitatif ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada definisi operasional ya. Definisi operasional ini sesuai dengan variabel yang ada di penelitian kita ya teman-teman ya. Di sini saya akan contohkan sebanyak 8 variabel ya. Di sini saya akan contohkan sebanyak 8 variabel, akan saya beri warna kuning ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengerjakannya itu sesuai dengan definisi operasional yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, untuk datanya sendiri saya sudah input ya, sudah saya entry ke dalam aplikasi SPSS ya. Ini bisa teman-teman lihat di layar ya. Nah, di sini ada variabelnya banyak ya, ada banyak pertanyaan. Ini sudah saya sesuaikan dengan kuesioner seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah kuesioner penelitiannya ya. Nah, ini yang akan kita lakukan record menggunakan definisi operasional yang tadi teman-teman ya. Nah, sini kita akan record ya dari bagian identitas responden ini ya, identitas responden sampai ke nomor 216 ya. Ini 216. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan jelaskan sedikit ya. Nanti kita akan menggunakan sintaks ya, sintaks. Apa fungsi sintaks? Nah, sintaks ini berfungsi untuk memudahkan ya, memudahkan kita dalam melakukan revisi atau memudahkan kita dalam melakukan revisi saat kita melakukan analisis data ya, atau juga bisa juga ya untuk mempercepat waktu melakukan analisis data, juga bisa berfungsi sebagai untuk data kita itu konsisten ya. Jadi saat kita melakukan sintaks ini nanti akan tersimpan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih itu akan konsisten teman-teman. Jadi jika teman-teman melakukan running atau melakukan analisis data di laptop atau perangkat lain ya, jika menggunakan sintaks yang sama maka bisa dipastikan itu hasilnya akan sama ya teman-teman ya. Nah, jadi oke, kita akan langsung saja prakteknya teman-teman ya. Kita akan langsung praktek ya. Kita akan langsung praktek di variabel pertama ya, status menikah. Status menikah untuk kuesionernya ya. Kita lihat kuesioner dulu, status menikah ya, status pernikahan ya. Di kuesioner ini status pernikahan ada 4 ya. 1 itu belum menikah, 2 menikah, 3 cerai mati, 4 cerai hidup ya. Kita akan melakukan record sesuai dengan definisi operasional, yaitu 0 untuk kawin ya, 1 tidak kawin, 2 cerai ya. Oke, kita akan lakukan record seperti ini. Nah, untuk itu kita akan buka aplikasi SPSS ya. Aplikasi SPSS-nya, data kita ya. Kita akan cari variabel pernikahan ya, status pernikahan. Bisa kita lihat di sini status pernikahan ada di Q208 ya, atau pertanyaan ke 208 ya. Nah, di sini kan value-nya sama ya, sesuai kuesioner.
1 belum menikah, 2 menikah, 3 cerai mati, dan 4 cerai hidup ya. Oke, langsung saja kita melakukan record ya. Pertama teman-teman pilih transform, kemudian record into different variable. Nah, tujuan into different variable ini supaya variabel asli status pernikahan ini tidak terubah ya. Kalau teman-teman memilih record into same variable, maka itu variabel status pernikahannya akan hilang teman-teman. Jadi akan terganti dengan yang baru ya. Nah, itu otomatis akan merubah data asli kita ya. Kita tidak akan melakukan itu, kita akan melakukan record into different variable ya. Nah, namun jika teman-teman sudah paham, kawan-kawan bisa skip aja ya yang tadi. Oke, kita lanjut ke 208 ya. 208 status pernikahan. Nah, di sini kita kasih nama variabelnya card ya. Card ini artinya kategori. Ini terserah ya teman-teman mau kasih namanya apa. Di sini saya akan buat kategori status nikah ya. Status nikah. Nah, untuk labelnya status pernikahan ya. Oke, kemudian jangan lupa diklik change ya, change. Kemudian yang paling penting adalah di sini ya, old and new value ya. Pada value kita yang lama ya, 1 itu belum menikah ya, 1 belum menikah, 2 menikah, 3 cerai hidup dan cerai mati ya, 3 4 ya. Sedangkan pada definisi operasional kita akan buatnya yang tidak menikah itu menjadi 1 ya. Tidak menikah menjadi 1, yang menikah itu menjadi 0 ya. Menikah menjadi 0. Berarti menikah menjadi 0 berarti 2 ya. Berarti yang menikah yang pada variabel lamanya itu 2, dia akan menjadi 0 ya. Kalau di variabel barunya 2 menjadi 0 artinya menikah yang lama menjadi 0 di menikah yang 1 sesuai definisi operasional ya. Kemudian 1 itu tidak kawin ya. 1 tidak kawin. Nah, sedangkan di kuesioner tidak kawin itu kan belum menikah. Belum menikah ini 1 ya. Berarti 1 tetap 1 ya. Out value-nya 1, new value-nya juga 1 ya. Oke, kemudian klik add. Nah, kemudian untuk cerai ya, cerai ini 2 ya. Kode barunya ya, new value-nya 2. Sedangkan kode lamanya 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Kawan-kawan bisa gunakan satu-satu seperti ini. 3-nya menjadi 2, kemudian 4-nya juga menjadi 2 ya. 4-nya menjadi 2. Oke, di sini kita sudah selesai ya. Untuk variabel yang barunya itu 0 ya. 0 itu kan menikah. Yang tadi menikahnya 2, jadi 2 menjadi 0, 1 menjadi 1, 3 menjadi 2, 4 menjadi 2 ya. Ini sudah sesuai dengan definisi operasional yang ini ya, 0, 1, 2. Kemudian kita klik continue. Nah, untuk membuat sintaks ya, kawan-kawan bisa pilih tombol paste ini ya, paste ya. Jadi jangan langsung diklik OK ya, klik tombol paste di bagian bawah ini ya, di sebelah OK, klik paste ya. Nah, setelah klik paste maka akan terbuka sintaks teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sintaks tadi ya. Di sini sudah masuk sintaksnya. Kemudian kita lanjut ke variabel kedua ya. Variabel kedua kita itu adalah pendidikan responden ya. Pendidikan responden. Kita akan cari pendidikan responden ini ya, 209 ya. Untuk pendidikan responden ini definisi operasionalnya adalah 0 itu tinggi jika lebih dari SMP ya, lebih dari SMP. Kita lihat dulu kuesionernya ya. Lebih dari SMP berarti ini ya, tamat SMP ya. Tamat SMP ini kan lebih dari SMP nih. Berarti untuk pendidikan tinggi itu adalah 5 sampai 9 ya. 5 sampai 9 itu pendidikannya tinggi. Ya, ini ya. Tinggi. Untuk rendah itu kurang atau sama dengan SMP ya. Kurang atau sama dengan SMP itu rendah. Nah, ini ya, tidak tamat SMP ini rendah ya, karena dia kurang atau sama. Sedangkan tamat SMP ini kan artinya lebih dari SMP nih. Berarti 4 sampai 1 ini rendah, kemudian 5 sampai 9 ini tinggi ya. Oke, kita akan record di SPSS-nya. Seperti tadi ya, klik transform, kemudian klik record into different variable. Nah, ini adalah poin penting ya teman-teman ya. Setelah teman-teman melakukan record seperti tadi, jangan lupa klik tombol reset ya.
Kalau kawan-kawan tidak pilih reset dan hanya memindahkan seperti ini saja, maka nanti di bagian all and new value-nya nanti akan ini ya, akan muncul angka yang tadi. Jadi kawan-kawan jangan lupa klik reset ya, klik reset. Nah, kemudian kita masukkan yang pendidikan responden ya. Ini pendidikan responden seperti tadi ya. Kasih nama, kategori pendidikan responden ya. Kemudian ini namanya pendidikan responden ya. Pendidikan responden. Kemudian klik change. Kemudian seperti tadi all any value ya. Nah, tadi untuk 1 sampai 4 ya. Tidak. Untuk 5 sampai berapa tadi? 5 sampai 9 ya. 5 sampai 9. Jadi kalau banyak seperti itu jangan satu-satu ya. Jangan misalnya 5 jadi 0, 6 jadi 0, jangan gitu ya. Pilih range ya, range. 5 sampai 9 itu menjadi 0 ya. 5 sampai 9 menjadi 0. Kenapa jadi 0? Karena yang pendidikan tinggi itu 0 ya. Di definisi operasional kita ya. Definisi operasional kita. Untuk pendidikan tinggi atau lebih dari SMP itu 0 ya. Codingnya ya. Kita akan ubah 5 sampai 9 jadi 0 ya. Kemudian setelah itu 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4 itu 1 ya. Oke. 1 sampai 4 itu 1. Artinya untuk pendidikan yang rendah ya, rendah itu ini ya 1 sampai 4 ini tidak sekolah, tidak tamat, tidak tamat. Itu menjadi pendidikan rendah ya kalau sesuai definisi operasional yang ini ya. Oke. Nah, jika definisi operasional teman-teman ada misalnya pilihan tidak sekolah, nah maka teman-teman harus kecualikan ya. Kecualikan yang poin nomor 1 ya, tidak sekolah ini menjadi codingnya tidak sekolah ya. Jadi jangan semua ini dimasukkan ke pendidikan rendah. Itu kalau definisi operasional teman-teman ada pilihan tidak sekolah ya. Nah, di sini karena saya tidak ada tidak sekolah pada definisi operasional ini, jadi kita tetap masukkan pendidikan rendah itu termasuk yang tidak sekolah ya. Oke, nah di sini sudah ya, klik continue ya. Kemudian klik paste lagi ya, klik paste. Jangan lupa diklik paste ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita cek sintaknya. Oke, di sini sintaknya sudah masuk ya. Ini sudah masuk. Nah, ini akan nanti kita running di akhir ya teman-teman ya. Kita running di akhir. Oke, selanjutnya kita lihat di pertanyaan nomor 3 itu tentang pendidikan kakak ya. Pendidikan kakak. Kebetulan di sini sama ya. Untuk codingnya sama dan juga pertanyaan saya juga sama ya. Ini sama ya. Jadi bisa di kopas saja ya. Nah, itulah gunanya di bagian sini ya, di bagian sintaks ini. Kalau dia pertanyaannya sama, teman-teman tidak perlu melakukan melakukan record ulang ya. Jadi kawan-kawan bisa kopas saja ya. Kopas. Yang paling penting itu adalah nama variabelnya ya. Nah, ini ya, pendidikan kepala keluarga ini Q210 ya. Q210. Jadi di sini kawan-kawan bisa kopas saja, copy, Ctrl C ya. Kemudian Ctrl V atau klik kanan paste ya. Atau klik kanan copy ya. Klik kanan paste. Ya. Nah, di sini kita ganti yang paling penting itu di sini ya, teman-teman ya. Ganti Q210. Nah, kategorinya adalah kategori pendidikan kepala keluarga ya, kakak ya. Kemudian di bagian bawahnya juga ya samakan ya, kakak. Nah, ini adalah labelnya. Labelnya adalah pendidikan kepala keluarga ya. Kepala keluarga. Oke. Untuk value-nya tadi sama ya. Untuk untuk recordnya ya, recordnya tadi sama. Jadi tidak perlu diubah. Selanjutnya kita lanjut ya, nomor 211 ya. Ini 211 pekerjaan responden ya. Pekerjaan responden untuk 0 itu bekerja, 1 itu tidak bekerja ya. 0 itu bekerja, 1 tidak bekerja. Kita lihat di kuesioner, pekerjaan responden ini ya. Dia tadinya 1 tidak bekerja ya. Berarti poin ke-8 ya. 8 ini menjadi
menjadi tidak bekerja ya. 8 menjadi 1 ya. Ini 8 menjadi 1, kemudian 1 sampai 7 dan juga 9 itu menjadi 0 ya. Artinya dia bekerja. Oke. Kita buka SPSS-nya. Kita buka SPSS. Kita lihat di sini pekerjaan responden ya. Pekerjaan responden di sini Q211A ya. Q211A. Klik yang tadi ya, transform, record into different, ini di reset. Nah, kemudian kita cari ya Q211A. Ini masukkan di sini kategori pekerjaan. Oh, salah ya. Kategori pekerjaan responden ya. Ini namanya pekerjaan responden. Oke, odd and new value-nya jangan lupa. Tadi 8 itu menjadi 1 ya. 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7 itu menjadi 0 ya. Kemudian 9 menjadi 0 ya. 9 menjadi 0 ya. Oke, kita lihat dulu, kita pastikan lagi ya. Tidak bekerja itu 8 ya, codingnya 8. 8 menjadi tidak bekerja jadi 1 ya, 8 menjadi 1, kemudian 1 sampai 7, kemudian 9 itu menjadi bekerja jadi 0 ya. Oke, sudah sesuai ya teman-teman ya. Sudah sesuai di sini, klik continue. Dan klik paste ya, paste. Jangan lupa diklik paste. Nah, setelah itu kita lihat lagi definisi operasional. Pekerjaan KK ya. 0 itu formal dan 1 itu non formal ya. Oke, formal dan non formal ya. Pekerjaan yang dibilang formal itu ya teman-teman ya. Yang dibilang formal itu yang 1 dan 2 ya teman-teman ya. 1, 2 ini formal ya. Sedangkan 3, 4, 5 dan lain-lain itu tidak formal teman-teman. Jadi 1, 2 menjadi 0 ya. 1, 2 jadi 0. Kemudian 3 sampai 9 menjadi 1 ya. 3 sampai 9 menjadi 1. 1, 2 menjadi 0 ya. Oke. Transform ya. Record into different. Kemudian ini di reset. Kemudian kita lihat di sini pekerjaan KK ya. Pekerjaan KK Q212A. Kategori pekerjaan KK ya. Ini labelnya pekerjaan KK. Ini change ya. Odd any value-nya tadi 1 dan 2 ya. 1, 2 itu menjadi formal ya. Formal tadi 0 ya. Formal. Kemudian 3 sampai 9 ya. 3 sampai 9 tadi menjadi 1 ya. Kita cek lagi ya. Formal 0, non formal 1 ya. Kita lihat di kuesionernya. Formalnya 1, 2. 3 sampai 9 itu non formal ya. 1, 2 formal. Oke, sudah betul ya. Klik continue. Kemudian klik paste teman-teman. Bang, kenapa panggil teman-teman, kadang panggil kawan-kawan? Ya, saya kadang terpanggilnya itu ya. Jadi terserah saya ya. Nah, menurut saya gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut nomor 6 ya. Pendapatan keluarga. Nah, ini pendapatan keluarga teman-teman ya. Pendapatan keluarga, kita lihat dia ada 2 kategori ya. Kurang dari UMK dan juga lebih dari UMK. Ini tinggal 3 lagi ya. Kita lihat di data kita, pendapatan keluarganya yang pendapatan keluarga rata-rata ini ya, Q13 yang bisa kita lihat di sini. Di data kita. Ya, ini ya pendapatannya. Ini teman-teman ya. Oh iya, saya lupa tadi melihatkan ya. Ini bentukan datanya ini ya teman-teman ya. Tadi saya lupa lihatkan ya. Ini contohnya ini ya, ada menikah, tidak menikah, tamat SMP. Ini tampilan data view ya. Saya lupa tadi melihatkan data view ya. Ini adalah pendapatan keluarganya ya. Di sini ada 3 juta, 2 juta, 4 juta, 500.000 dan lain-lain. Nah, ini kan ada yang missing nih. Nah, namun ini kita tidak perlu memikirkan yang missing dan tidak missing dulu ya.
untuk membuat sintaks ini, kita tidak perlu memikirkan yang missing dan tidak missing dulu ya. Karena di bagian identitas responden ini tidak akan berpengaruh seperti saat kita melakukan record untuk pengetahuan sikap perilaku dan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk karakteristik responden ini bisa nanti menyusul isinya ya. Oke, kembali lagi ya ke topik. Di sini pendapatan keluarga adalah Q213 ya. Oke, klik transform, record into different, di reset. Terus kita pilih Q213 ya. Q213 di sini. Nama variabelnya adalah kategori pendapatan ya. Pendapatan keluarga. Ya. Di sini labelnya adalah pendapatan keluarga ya. Klik change. Nah, ini yang paling penting ya, old and new value-nya. Yang paling pentingnya, sesuai definisi operasional kita adalah kurang dari UMK. Nah, UMK-nya adalah 3.037.121. Ini kurang dari UMK. Berarti kurang dari UMK ini adalah ya, ini kan UMK-nya 3.037.121 ya. Berarti kurang dari UMK ini adalah 3.037.120 ya. Karena dia kurang dari UMK. Berarti kurang dari ya, pilih ini yang lowest. Kurang dari ini lowest stroke value ya. Kurang dari ini ya. 3 berapa tadi? 3037 121 ya. 121. Nah, dia kan kurang dari 3037121. Berarti kurang dari itu adalah ini ya, 3037120 ya, itu kurang dari. Nah, value-nya adalah 0 ya. Jadi itu enggak? Ya kan kurang dari UMK 0 ya. 0, kemudian klik add ya. Kemudian lebih dari ya, baru yang tadi ya, lebih dari kini. Oke, ini kita klik continue ya. Klik value-nya 1 ya teman-teman ya. Ini 1. Continue. Kemudian klik paste. Jangan lupa di klik paste teman-teman. Oke, di sini kita pause dulu ya teman-teman ya. Kita pause dulu. Nanti kita edit videonya. Tes. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada kendala ya. Hari hujan ya. Di sini hari hujan dan juga lampu mati tadi. Nah, sekarang sudah hidup ya. Sampai mana kita tadi? Kita lihat dulu di sini sintaks kita ya. Kita tadi sampai pendapatan keluarga ya. Pendapatan keluarga 0 ini kurang dari UMK. Kita lihat ya. 0 ini tadi kurang dari UMK ya. Kemudian 1 adalah lebih atau sama dari UMK. Oke, kita lanjut. Jumlah anggota rumah tangga ya. Di sini pertanyaan tentang jumlah anggota rumah tangga itu 215 ya, 215. Nah, di sini kan dia isian nih dalam bentuk angka. Nah, kita akan record menjadi sesuai definisi operasional. Oke, kita buka dulu SPSS-nya. Kita lihat jumlah anggota rumah tangga ini adalah Q215 ya. Caranya kayak tadi ya, seperti tadi, analyze. Transform ya. Transform, record into different variable ya. Record into different variable, kemudian di reset dulu. Nah, kemudian lihat pertanyaan 215 ya. 215 anggota rumah tangga ya. Nah, nama variabelnya sama ya kayak tadi, kategori jumlah ART ya. ART itu anggota rumah tangga ya. Jumlah ART, kemudian labelnya adalah anggota rumah tangga ya.
Ini kawan-kawan bisa sesuaikan ya dengan definisi operasional masing-masing ya. Oke, kita lihat tadi definisi operasional kita, jumlah anggota rumah tangga itu dikatakan besar ya, itu jika lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 itu besar, kecil sama dari 5 ya. Berarti kecil ini adalah kurang sama ya, kurang sama berarti kurang sama itu adalah 1. Berarti kurang sama ya. Kurang sama itu berarti 5-nya itu masuk ke bagian kecil ya. Berarti 5 itu adalah di bagian lowest ya. 5 itu menjadi 1 ya. Sedangkan besar itu lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 berarti kan 6 ya. Lebih dari 5 itu adalah 6 ya. Ini ya, lebih dari 5 itu 6. 6 itu adalah 0 ya. 0 itu besar ya. Oke, selanjutnya kita klik paste ya, sama seperti tadi. Kemudian kita cek di sintaks kita. Ya, ini sudah ya, sudah masuk. Nah, kemudian kita lanjut di yang terakhir ya, itu adalah jumlah balita ya. Jumlah balita sama ya seperti tadi. Nah, di sini kurang dari 1 ya. Kurang dari 1, kemudian ini kayaknya definisi operasionalnya agak rancu nih teman-teman ya. Kenapa agak rancu? Ya, bisa teman-teman lihat di sini. Banyak itu adalah besar sama dari 2. Berarti dikatakan balita yang normal dalam keluarga itu adalah 1 ya. 1 atau kurang. Jadi kurang dari 1 itu nggak ada ya. Kalau 0 itu mah namanya nggak ada balita ya. 0 itu tidak ada balita, berarti 1 itu jadi 0, kemudian 2 truk highest ya, 2 truk highest menjadi 1 ya. Berarti di sini transform record into different ya. Kita lihat di sini atau bisa juga seperti ini. Nah, ini kan Q216 nih, Q216. Kalau teman-teman malas klik-klik kayak tadi, bisa langsung di sintaksnya aja ya. Nih. Sintaksnya bisa di copy aja seperti ini teman-teman ya. Ctrl C, Ctrl V, Q216 ya. Lowest true highest-nya nggak ada ya, karena dia nggak ada, berarti hilangkan lowest true-nya ya. Jadi 1 itu menjadi kurang dari 1. 1 itu menjadi 0 ya. 1 itu menjadi 0. Nah, sedangkan 2 true highest ya, 2 bahkan lebih itu menjadi 1 ya. Nah, ini menjadi kategori balita ya. Jumlah balita ya. Jumlah underscore balita. Hah? Berapa salah? Kalau tadi. Oke, mantap. Nah, kemudian ini adalah jumlah balita ya. Ini jumlah balita ya. Nah, ini sudah ya. Kita sudah selesai semuanya. Nah, apa langkah selanjutnya ya? Langkah selanjutnya jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Itulah langkah paling penting. Tadi saya lupa ya mengingatkan. Oke, di sini kita sudah ya, sudah selesai. Nah, bagaimana cara kita menjalankan sintaks ini ya? Agar bisa berjalan di data kita ya. Nah, pertama, teman-teman harus samakan nama datasheet-nya ya. Ini datasheet 1 ya. Jadi, datasheet 1. Nah, untuk apa itu kita samakan? Karena nanti, kalau misal teman-teman membuka 2 data, otomatis di sini adalah datasheet 1 dan datasheet 2, datasheet 3, dan seterusnya ya. Di sini karena saya cuma membuka 1 data ya, hanya membuka 1 data, maka datasheet 1 itu sudah benar ya. Kemudian bagaimana cara menjalankannya? Saya contohkan dulu 1 ya. Ini kita blok sampai execute ya. Datasheet 1 sampai execute. Kemudian klik yang tombol panah hijau ini ya. Nih, run selection ya. Run selection ini artinya menjalankan sintaks. Kita coba klik ya. 1, 2, 3 kita klik. Oke. Nah, di sini akan muncul di bagian outputnya ya. Ini sudah berjalan ya. Ini datasheet aktif record. Nah, ini artinya sudah berjalan teman-teman. Nah, bagaimana kita memastikannya? Kita cek di bagian data ya, di bagian data, kemudian klik variable view ya. Nah, terus lihat di paling bawah ya, dia paling bawah munculnya. Nah, ini ya, kategori nikah ya. Bisa kita lihat datanya ini ya, 0, 0. Nah, ini kenapa ada yang missing ya?
Kenapa di sini data saya ada yang missing? Ya karena memang data saya ini ada yang missing ya. Nah, ini ya bisa dilihat di sini karena data saya ada yang missing, makanya ada yang missing. Nah, jika data teman-teman sudah lengkap, otomatis itu tidak akan ada missing ya, teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita running semuanya ya. Kita running semuanya. Kita running semuanya. Ya, kita blok semuanya, kita running semuanya. Nah, jika tidak ada tanda merah yang muncul di bagian bawah ini ya. Nah, biasanya kalau teman-teman ada error, dia akan muncul di bagian bawah ini ya. Bagian merah ini akan muncul error jika ada kesalahan dalam memasukkan kode sintaksnya ya, kode recordnya. Nah, ini karena saya tidak ada error, otomatis kita lihat di bagian data view kita nih, ya variabel view kita sudah aman ya, sudah terrecord semua. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah teman-teman masukkan value-nya ya, nih values ya, nih values sesuai dengan definisi operasional ya. Nah, ini kenapa saya tunjukkan satu-satu ya, semoga teman-teman yang memang baru belajar SPSS juga bisa mengikuti ya. Jadi, nah namun untuk teman-teman yang sudah expert ya bisalah untuk mengulang-ulang saja ya, mengingat-ingat kembali. Oke, ini yang pertama ini adalah status pernikahan ya, status pernikahan ya sama ya. Status pernikahan itu 0 adalah kawin ya, 0 kawin. Nah, ini tinggal sama seperti biasa ya, teman-teman ya. Tinggal sama seperti biasa. Teman-teman memasukkan value sesuai definisi operasional ya. Oke. Nah, bagaimana jika nih kita banyak, Bang. Pertanyaannya banyak, Bang. Misalnya value-nya misalnya pengetahuan kan ada ya tidak tuh. Nah, itu gimana, Bang? Apakah satu-satu juga kita membuat variabel value labelnya, Bang? Ya tidak ya, tidak. Kalau kita mempunyai banyak pertanyaan yang sama value labelnya, itu teman-teman tidak perlu membuatnya manual satu persatu ya. Jadi kalau kalau banyak yang sama itu bisa di copy paste saja ya. Bisa di copy paste saja. Jadi teman-teman tidak harus mengetik satu persatu ya. Salah, bukan tidak ya, tinggi. Oke, kemudian satu ini adalah rendah. Ya. Maksud saya tinggal di copy paste ini seperti ini ya, teman-teman ya. Sebentar ya, saya tunjukkan. Ya. Ini. Nah, maksud saya di copy paste itu adalah misal seperti ini, teman-teman ya. Misal nih kategori pendidikan responden dan juga pendidikan kakak itu variabel value labelnya itu sama ya, yaitu adalah tinggi di definisi personal bisa dilihat ya, tinggi rendah ya, tinggi rendah, jadi sama ya. Jadi teman-teman tidak perlu membuat manual lagi seperti yang tadi ya, bisa di copy saja ini di blok ini, klik kanan copy ya, klik kanan copy, kemudian di bagian di sini klik kanan paste ya, klik kanan paste. Oke, selesai ya. Itu ya. Nah, itulah cara cepatnya ya, teman-teman ya. Kemudian lanjut ya, pekerjaan responden ya. Ini pekerjaan responden di sini 0 itu tidak bekerja ya. 0 bekerja maksud saya. 0 bekerja. Kemudian 1 itu tidak bekerja ya. 0 bekerja, 1 tidak bekerja. Oke, lanjut. Di bagian pekerjaan kakak ya. 0 itu formal ya. Formal. 1 itu non formal ya. 1 non formal. Udah, lanjut. Nomor ini pendapatan ya. Pendapatan 0 itu adalah kurang dari UMK. Ini bisa dikopas ya, teman-teman ya. Kalau ada simbol-simbol, kawan-kawan bisa kopas saja ya. Ada simbol dalam dalam nama labelnya. Bisa dikopas dari Microsoft Word ya, atau PDF juga bisa ya. Nah, kemudian ini ya, 0 itu besar lebih dari 5 ya. 1 itu kecil ya. Ini sebenarnya bisa dikopas seperti ini, jadi teman-teman tidak perlu ngetik. Oke, lanjut. 0 itu normal ya. 0 itu normal. Kemudian 1 itu banyak.
Oke, sudah ya, sudah selesai semuanya. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman ya, kita sudah selesai melakukan record data sesuai dengan definisi operasional penelitian ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah contohkan untuk karakteristik responden ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 variabel karakteristik responden ya. Ada status pernikahan, pendidikan responden, pendidikan kepala keluarga, pekerjaan responden, pekerjaan kakak, pendapatan keluarga, anggota rumah tangga, dan juga jumlah balita ya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan cara ini ya jika teman-teman mempunyai pertanyaan ya atau variabel yang sama, bisa teman-teman lakukan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan analisis univariatnya ya? Dan karena sebelumnya saya disclaimer dulu ya, karena di sini data saya ya, data saya yang saya pakai sekarang ini ada yang missing ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, ada yang missing di sini. Ini ada missing ya, ada missing ya, ada yang missing di sini. Nah, ini ada yang missing, ada yang tidak ya. Bagaimana cara analisis univariatnya? Jika teman-teman datanya itu lengkap ya, datanya itu lengkap. Ini data yang missing ini belum saya cleaning ya teman-teman ya. Nanti saya cleaning ya teman. Bagaimana cara melakukan analisisnya? Jika data teman-teman itu lengkap ya, caranya seperti ini teman-teman ya. Ini kan sudah selesai nih kategorinya nih. Nah, bisa dilihat ya, ini status pernikahannya ya, kawin, cerai, pendidikan respondennya tinggi, rendah, pekerjaannya bekerja, tidak bekerja, non formal ya. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini teman, klik analyze ya, analyze, descriptive statistik ya, descriptive statistik, kemudian frekuen ya. Kenapa frekuen? Karena data kita itu dalam bentuk kategorik ya, data kategorik. Nah, sedangkan jika data kita itu numerik ya, numerik dalam bentuk angka, misalnya total score atau persen ya, itu bisa klik deskriptif, kemudian deskriptif ini ya. Nah, sedangkan data kita sudah kita kategorikan ya menjadi 12 atau 01, 012, maka kita menggunakan frekuen ya teman-teman ya. Nah, di sini kita masukkan semua yang tadi ya. Dia paling bawah teman-teman ya. Klik kanan, klik display variabel ya untuk memudahkannya ya. Ini. Klik display variabel. Nah, bisa di blok saja ya. Cara cepatnya, klik paling atas ya. Klik paling atas. Kemudian tahan tombol shift. Kemudian klik paling bawah. Nah, otomatis semuanya terblok. Kemudian masukkan panah ini. Tenong. Nah, oke, masuk ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memilih ya, mau menampilkan apa saja nih. Nah, cuman ya, karena data kita ini sudah dalam bentuk kategori ya, kita tidak perlu menghidupkan rata-rata, mean, median ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita klik paste ya. Untuk apa paste? Untuk memasukkan ke dalam sintaks kita tadi teman-teman. Nah, ini ya. Jadi, jika kita sudah nanti melengkapi datanya ya, saat misal data kita sudah lengkap nih, kita mau analisis ulang nih, kan otomatis kalau kita tidak punya sintaks ya, kita akan melakukan record ulang teman-teman ya. Kita akan melakukan record ulang karena kalau kita tidak record ulang ya, data yang baru masuk itu tidak akan terrecord ya, tidak akan terubah datanya. Nah, jadi inilah fungsi dari sintaks teman-teman ya. Nah, jika teman-teman sudah membuat sintaks, otomatis kawan-kawan teman-teman tinggal perlu ini ya, tinggal perlu running aja dengan cara yang sama teman-teman ya. Nah, oke, di sini kita jalankan ya, kita running untuk analisis univariatnya tadi. Kita blok di sini ya, kita blok. Kemudian kita klik run selection ya, seperti tadi. Nah, jika sudah, kita bisa lihat di bagian output ya, output. Nah, di sini ya kita besarkan. Nah, akan muncul output kita teman-teman ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam tabel dalam tabel karakteristik responden teman-teman ya. Ini. Nah, namun saya disclaimer lagi sekali lagi ya. Karena data saya ada yang missing ya, seperti ini ya contoh. Status pernikahan ya ada yang missing nih. Ada yang missing 68, terus di pendidikan keluarga, kepala keluarga ada yang missing misalnya 68 ya. Ini karena saya belum selesai melakukan cleaning datanya dan juga menginput data yang lain ya teman-teman ya. Nah, cuman saya harap data teman-teman itu tidak ada yang missing seperti ini ya. Saya harap data teman-teman itu sudah lengkap ya.
Jika sudah lengkap, maka hasilnya akan maksimal ya. Nah, kemudian kita anggap data kita ini sudah lengkap ya, misal nih ya. Langkah selanjutnya adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara kita memasukkannya itu ke dalam ini ya. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkannya itu ke dalam tabel untuk bab hasil ya, bab hasil dan pembahasan di ini ya, di bab 4 penelitian teman-teman ya. Ini sangat penting ya saya sampaikan karena banyak tutorial di YouTube itu hanya sampai sebatas analisis saja ya. Jadi dia tidak menunjukkan bagaimana cara interpretasinya bahkan sampai penyajiannya ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya ya. Jadi makanya video ini agak panjang ya. Jadi saya harap teman-teman masih mengikuti sampai sekarang ya, tidak skip video ini ya. Oke, ini adalah cara cepatnya teman-teman ya. Ini adalah cara cepat. Teman-teman klik di bagian kiri ya, di bagian kiri ini ada frekuensi tabel ya. Ini cara cepat. Nah, cuman tetap lambat karena saya sambil menjelaskan ya. Kalau mau cepatnya nanti saya nggak ngomong ya. Ini ya, klik frekuensi tabel, klik copy ya, copy. Nah, kemudian buka, sudah kita copy, kemudian kita buka Microsoft Excel ya teman-teman ya. Kita buka Microsoft Excel. Nah, untuk apa Microsoft Excel? Nah, teman-teman bisa lihat nanti ya. Teman bisa lihat nanti. Oke, tunggu sebentar ini loading ya guys ya. Oke, kita buka data yang baru ya. Kita buka data baru ya. Nah, di sini di Microsoft Excel ya, kita paste data kita tadi ya. Nah, ini adalah poin utamanya teman-teman ya. Ini teman-teman harus menyimak di dekat sini ya, di poin ini. Dalam penyajian hasil analisis univariat ya, itu biasanya ada kolom seperti ini ya. Ada kolom variabel ya. Ada kolom variabel, ada kolom jumlah ya, jumlah atau n ya, atau n kecil ya, dan juga ada kolom persen ya, persen seperti ini ya, persen. Nah, ini ya, dan juga nanti di paling bawah ada misalnya total ya, total berapa dan juga persennya berapa. Persennya pasti 100% ya. Misalnya totalnya sesuai responden kita, misalnya responden saya ada misalnya 140 misalnya, ini misalnya. Nah, dalam sebuah tabel analisis univariat ada yang bentuknya itu seperti ini teman-teman ya. Ini ya bentuk penyajiannya. Nah, ini akan saya tunjukkan ya bagaimana cara cepat kita membuat atau merapikannya agar nanti saat kita memasukkan ke dalam Microsoft Word itu akan rapi teman-teman ya. Ini adalah cara cepatnya. Jadi saya harap teman-teman menyimak ya supaya teman-teman tidak perlu mengetik manual ke dalam tabel di Microsoft Word ya. Jadi dan juga untuk menghindari kesalahan ya, Nah, ini yang pertama, klik tombol valid ya. Kemudian ketik huruf pertama dari setiap variabel ya. Karena di sini status pernikahan huruf pertamanya adalah S, saya ketik S kemudian klik enter. Kemudian di sini klik valid. Pendidikan responden huruf pertamanya adalah P, ketik P, kemudian enter ya. Kemudian ini P juga, P ya, enter. Ini juga pekerjaan P ya. Oh, salah. P ya, pekerjaan. Ini pekerjaan kakak, P lagi. Ini pendapatan keluarga, P ya. Kemudian ini anggota rumah tangga, A. Ini jumlah balita, J ya. Oke, sudah semua ya, sudah semua. Selanjutnya adalah di kolom yang ini ya, kolom sebelah kiri ini, ketik variabel ya. Variabel. Nah, ini frekuensi ini diedit ya. Jumlah dalam kurung n kecil ya. Kemudian ini persen ya, persen dalam kurung persen ya. Nah, jika data teman-teman tidak ada yang missing ya, maka valid persen dan kumulatif persennya itu dihapus jika tidak ada yang missing ya. Nah, sedangkan data saya ini kan ada yang missing nih. Jadi valid persennya akan kita gunakan ya. Nah, karena data saya ada yang missing, maka saya akan menggunakan valid persen ya, bukan persen ya. Jadi persennya yang saya hapus ya. Nah, jadi saya menggunakan valid persen teman-teman ya. Kenapa? Karena data saya ada yang missing. Nah, ini sekali lagi jika datanya ada yang missing ya.
Harusnya jika data yang missing ini tidak dianalisis lebih lanjut. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Ini hanya contoh. Jadi kalau untuk hasil analisis data yang asli mah tidak boleh memakai data yang missing ya teman-teman ya. Missing itu harus dibuang. Oke ya. Sampai mana nanti? Oh ya, sampai sini ya. Sini. Nah, kemudian di bagian sini baris ini bisa diklik kanan, kemudian klik delete ya. Kemudian di sini di blok juga klik kanan delete ya. Di sini juga klik kanan delete ya. Di sini juga klik kanan delete ya. Di sini sama delete. Di sini juga delete ya. Di sini juga delete ya. Aduh, salah pencet. Oke, ini delete ya. Nah, kemudian setelah seperti ini kumulatif persennya dihapus ya, karena kita sudah ya. Oke, jadi tinggal hanya ini ya, variabel ini. Ini ya. Nah, kemudian bagian ininya ditarik, variabelnya ditarik ya. Tarik agar jadi satu baris ya. Nah, kemudian fontnya diubah Times New Roman ya. Biasanya kan Times New Roman tuh. Kemudian biasanya dalam tabel itu biasanya ukuran fontnya adalah 10 ya, 10. Kemudian fontnya hitam ya. Kemudian warnanya dipilih no fill ya, no fill. Kemudian bordernya pilih dulu no border. Nah, kemudian pilih bottom, pilih top ya, bottom top. Nah, di setiap pembatasnya ini kasih garis ya. Ini setiap variabel ini kasih garis ya. Kasih baris. Nah, inilah kekurangan kalau ada data yang missing teman-teman. Jadi untuk penyajiannya kurang bagus ya. Nah, namun saya harap data teman-teman tidak ada yang missing ya. Ini hanya contoh saja teman-teman. Ini hanya contoh. Jadi jangan terlalu diikutin kayak gini ya. Nah, kemudian di bagian kirinya ini bisa kita kasih bold ya. Kita kasih bold. Nah, Ctrl D. Ini adalah cara cepat teman-teman ya. Total kita kasih bold juga. Biasanya total ini di bold ya. Total ini di bold biasanya. Ya. Oke. Nah, kemudian di sininya ditarik ya. Di bagian kategorinya ditarik. Nah, kemudian bagaimana merapikannya? Klik paling ujung di sebelah kiri ini, klik 2 kali. Nah, otomatis sudah rapi ya. Nah, kemudian kolom ini kita beri latar tengah ya. Oke, sudah rapi semuanya. Nah, jika sudah, barulah teman-teman bisa copy ke dalam Microsoft Word ya. Klik kanan atau Ctrl C copy, kita buka Microsoft Word. Nah, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, kita akan lihat ya. Ini kita buka halaman baru ya, blank page. Nah, ini adalah contoh nanti kita masukkan ke Word. Nah, ini sudah sangat rapi teman-teman. Ini sudah sangat rapi. Nah, ini ya. Ini bisa kita sesuaikan sedikit saja. Jadi teman-teman tidak perlu mengetiknya manual satu persatu ya. Tidak perlu mengetiknya manual satu persatu lagi. Ya, itu adalah tadi caranya supaya cepat ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai nih ya. Ini karena data saya ada yang missing, jadi kurang bagus bentukannya ya. Oke, kita anggaplah data kita tidak ada missing deh. Kita anggap tidak ada missing ya teman-teman ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu tulisan missingnya. Bentar. Kita anggap dulu lah tidak ada missing ya, supaya lebih bagus tampilannya. Sebentar, saya bersihkan dulu. Oke, kita anggap data saya tidak ada yang missing ya. Kita anggap data kita tidak ada yang missing. Oke, ya, bentar teman-teman ya. Bentar guys, ya. Kita anggap saja data saya ini tidak ada yang missing ya. Ini hanya contoh, ini bukan data asli ya.
Oke. Nah, di sini bisa kita tinggal merapikan saja ya. Tinggal merapikan saja dan beri batas garis ya. Jadi tidak perlu mengetik datanya itu satu persatu lagi teman-teman ya. Jadi di Word itu kita cuma merapi-rapikan seperti ini saja ya. Sisanya seperti ini saja. Nah, itulah tadi caranya teman-teman ya. Supaya tidak mengetik satu persatu ya. Maksud saya mengetik satu persatu ini seperti ini ya. Maksud saya tidak mengetik satu persatu itu seperti ini teman-teman ya. Nih, misalkan tadi kita sudah selesai analisis tuh. Nah, kayak gini kan. Nih. Nah, terus kita salin satu persatu kayak gini ya. Nah, misal pernikahan misalnya 68 kawin itu kita ketik di sini 68 ya, 68. Nah, terus persennya berapa ya, supaya tidak seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi itu adalah caranya ya. Oke, saya harap cara ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Nah, bentar ya, kita selesaikan dulu biar videonya bagus ya. Ini misalnya gimana ya. Nah, ini jika penelitiannya seperti ini ya. Nah, jika penelitian teman-teman misal tentang siswa, otomatis karakteristik respondennya adalah karakteristik responden yang ada pada siswa ya. Jadi tidak akan mungkin ada status pernikahan ya. Nah, kemudian pendidikan responden masih bisa ya. Pendidikan ayah, kepala keluarga, pendidikan ibu, ya, misalnya pekerjaan ibu, itu masih memungkinkan teman-teman ya. Nah, jumlah balita itu biasanya tidak akan ditanyakan kalau responden kita adalah siswa teman-teman ya. Nah, misal di sini adapun ya. Nah, adapun karakteristik responden pada penelitian ini ya, penelitian ini adapun karakteristik responden adapun adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ya. Nah, titik 2 ya. Nah, ini kata-katanya terserah teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini adalah hasil penyajian. Nah, bagaimana interpretasinya ya? Bagaimana interpretasinya? Kita bisa menggunakan banyak tools ya. Cuman saya tidak akan menunjukkan di sini, nanti takutnya saya dikiranya ini ya, masih ajaran yang sesat ya. Nah, untuk interpretasinya kita gunakan yang singkat-singkat saja ya. Misal nih status pernikahan misalnya kawin ya. Nah, saya langsung saja ya. Mayoritas responden memiliki status pernikahan itu sudah kawin ya, kawin atau menikah sebesar 89,5%. Dalam segi pendidikan misalnya mayoritas respondennya ini pendidikan rendah ya. Pendidikan responden dan juga pendidikan kepala keluarga itu rendah. Bukan dalam segi pendidikan ya. Ini ya pendidikan terakhir ya, pendidikan responden ya. Mayoritas responden memiliki status pernikahan adalah rendah. Tingkat pendidikan rendah sebesar tingkat pendidikannya tingkat pendidikan rendah kurang dari SMP ya, atau baterai kita lemah ya, baterai kita lemah. Oke, sebentar ya, baterai kita lemah sebentar guys. Oke, sudah tersambung ya, baterai kita lemah tadi. Maaf ya teman-teman ya. Tingkat pendidikan rendah dan mayoritas memiliki tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan rendah sebesar 95%.
8% dan bekerja sebagai dan tidak bekerja ya, dan tidak bekerja sebesar 64,2%. Ini adalah contoh singkat interpretasinya teman-teman ya. Jadi interpretasi ini tidak perlu teman-teman menjelaskan angka berapa jumlahnya ya. Jadi teman-teman hanya menjelaskan di sini mana yang paling dominan ya, atau mana yang paling beresiko ya. Misalnya di sini status kawinnya itu menikah, status pernikahannya itu kawin ya, yang paling besarnya. Terus pendidikan respondennya di sini pendidikannya rendah, paling besarnya ya. Terus pekerjaannya di sini tidak bekerja, paling besarnya. Nah itu adalah contohnya teman ya. Nah, oke, jadi di sini teman-teman sudah selesai melakukan yang namanya analisis univariat untuk karakteristik responden ya. Nah, jadi bahkan dari awal tadi kita sudah melakukan recordnya dari awal ya, dari awal setelah kita melakukan entry data ya. Ini kuesionernya tadi ya, dalam bentuk kuesioner seperti ini ya. Dalam bentuk kuesioner seperti ini akan kita rubah ya menjadi bentuk tabel seperti ini ya, tabel karakteristik responden ya, dan juga interpretasinya ya. Nah, untuk interpretasi selanjutnya teman-teman bisa variasi sesuai keinginan teman-teman masing-masing ya. Oke, saya rasa itu cukup ya. Nah, kemudian untuk sintaks ini teman-teman bisa simpan ya. Bisa simpan. Cara simpannya adalah klik file, klik save as ya. Klik save as. Nah, kemudian bisa dipilih mau letakkan di mana ya. Di sini saya foldernya saya letakkan di download, kemudian saya beri nama sintak adat misalnya kan, kemudian klik save ya. Terus bagaimana nanti kita membuka sintaks yang sudah ada Bang ya. Bagaimana kita membuka sintaks kita yang sudah ada? Seperti ini ya. Kita buka dulu datasheetnya, kemudian klik file, kemudian klik open ya. Open, kemudian klik sintaks ya. Kemudian kita bisa cari, nah ini sintaks yang tadi ya. Kemudian kita klik open ya. Nah, jika sudah open maka dia akan terbuka sintaks seperti ini ya. Nah, itu ya teman-teman ya caranya. Oke, saya rasa sudah selesai ya tutorialnya. Nah, jadi saya ulangi lagi kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah sintaks ini bermanfaat untuk teman-teman melakukan manajemen data ya, manajemen data ataupun analisis data yang nanti itu bisa dirubah jika ada perubahan atau revisi ya. Dan juga sintaks ini bisa bermanfaat untuk mempercepat proses analisis data dan manajemen data teman-teman ya. Dan juga bisa hasil datanya itu bisa konsisten dan akurat ya. Baik, saya rasa sudah semua ya. Jadi jika video ini bermanfaat ya, teman-teman bisa bantu saya dengan klik tombol subscribe dan juga komen ya jika ada yang ingin ditanyakan. Dan juga kalau misal ada pertanyaan ya, kawan-kawan bisa ketik di kolom komentar. Nah, namun kalau misal saya tidak balas ya, atau mungkin saya lupa buka YouTube ya, teman-teman bisa balasnya bisa tanyakan di Instagram saya ya. Saya akan cantumkan nanti link ID-nya, nanti di sana ada akun Instagram atau WA. Jadi teman-teman bisa tanya ke sana jika ingin belajar lebih lanjut ya. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya.